Halo pemirsa Sinpo TV dimanapun Anda berada. Bersama saya Patricia Andreas, dalam 1 jam ke depan saya akan menemani Anda dalam program Win, Wonder, Inspiration. Karena hidup harus menjadi yang lebih baik. Dan hari ini saya tidak sendiri pemirsa, karena saya telah ditemani oleh 2 rekan panelis saya. Ada Randi dan juga Anton. Apa kabar Randi? Apa kabar Baik, Anton? Patricia. Baik dong, sehat selalu. Luar biasa ya. Sudah siap mendengarkan inspirasi kita hari ini? Oh siap. Siap banget. Oke. Menarik harusnya hari ini ya. Nah benar banget, dan hari ini akan dipandu langsung ya, dibawakan oleh seorang motivator dan profesional coach. Langsung saja saya undang, inilah dia Coach Muklis. Halo, apa kabar semuanya? Baik. Apa kabar, Coach? Luar Wah, biasa. luar biasa, Coach, luar biasa. Mantap. Sekali bisa ketemu lagi. Silakan, Oh, makasih, Coach terima kasih, terima Muklis. kasih. Wah, seru banget nih kayaknya. Iya kan? Kalau ada komus kan selalu seru memang. Selalu seru, betul. Baik, setiap episodenya di Win, Wonder, Inspiration, kita akan membahas topik-topik yang sangat menarik dan juga bermanfaat untuk kita semuanya. Dan seperti apa topik hari ini? Kita akan membahas tentang rezekiku, rezeki kamu. Seperti apa pembahasannya? Inilah dia, Win, Wonder, Inspiration. Berbicara mengenai rezeki, nah setiap orang pasti ingin rezeki, dan hari ini kita akan membahas tentang rezekiku, rezeki kamu, dan sudah ada Coach Muklis. Siap. Luar biasa sekali ya, topik kita hari ini adalah rezekiku, rezeki Rezeki kamu. kamu. Gimana tanggapannya Coach? Silakan. Jadi ini topik paling menarik ini, karena nggak ada satupun orang yang nggak suka sama rezeki. Benar. Coach suka rezeki nggak? Suka Mau rezekinya banget, banyak ya? mau banget. Semua pasti mau rezekinya Mau. banyak ya. Jadi persoalan rezeki itu memang sesuatu yang anugerah diberikan kepada setiap orang. Jadi kita tidak perlu merasa saya kok nggak punya rezeki, itu salah. Lu hidup aja itu rezeki. Lu hari ini sehat, bangun dalam keadaan sehat, itu rezeki. Jangan harus nunggu kalau saya nggak punya duit segini itu belum ada rezeki, kan biasa orang seperti itu kan. Artinya mengartikan rezeki itu aja udah keliru, sehingga dia merasa kok hidup saya susah ya, rezeki saya susah. Padahal dia hidup, hari itu dia sehat, hari itu masih ada yang bisa dimakan, hari itu masih bisa tersenyum, itu kan rezeki. Nah cuman persoalannya biasanya begini, ada orang yang merasa bahwa rezeki itu milik dia karena dia yang berjuang, berupaya, bekerja untuk itu. Sehingga dia merasa ini kan punya gua, ini rezeki gua, ini punya saya gitu ya kan. Padahal sebenarnya hadirnya rezeki itu adalah sebenarnya kita itu ingin dijadikan sebagai apa ya, distributor untuk bisa berbagi kepada orang lain. Makanya rezekiku, rezeki kamu. Karena dengan kehadiran saya, rezeki yang saya punya, saya bisa berbagi kepada lebih banyak orang. Ya kan, itulah inti sebenarnya hidup kita. Jadi kalau ada orang yang dikasih rezeki dan dia nggak mau berbagi, yakin deh, itu nggak akan lama, nggak akan lama. Sementara orang-orang yang dengan keadaan dirinya apapun ya, apapun situasi dirinya, dia merasa bersyukur dengan apa yang dia punya, dia tidak sibuk stres memikirkan apa yang belum dia punya, tapi dengan itu dia bisa berbagi. Orang-orang seperti itu yakin deh, mereka pasti tenang. Meskipun duitnya nggak harus banyak banget, rumahnya nggak harus mewah banget, tapi hidupnya pasti bahagia. Begitu Coach Patricia. Luar biasa Coach. Kalau saya bisa simpulkan sedikit di awal ini, rezeki itu sebenarnya simple ya Coach. Seperti kita hari ini sudah bisa bernafas, itu Betul. merupakan rezeki ya. Kan ada kata-kata istilah bahagia itu sederhana. Bahagia itu Iya. bagian dari rezeki kita. Wah luar biasa. Coach Muklis, Ya. dan setiap episodenya di Win, Wonder, Inspiration, kita punya banyak banget amplop. Ada 4 amplop warna-warni yang sudah Iya, dipegang iya, oleh iya, kedua panelis saya. Dan kali ini amplopnya sudah dipegang oleh panelis Randi. Silakan Randi. Halo Komus Quiz. Halo juga. Coach. Warnanya keren-keren tuh ya. Iya Kos, kita ketemu lagi di warna-warni ini yang dimana tentunya Kos Muklis harus memilih ya. Saya nggak tahu kali Oke. pertimbangannya apa. Mudah-mudahan bukan merepotkan pilkada ya. Iya, Jadi mewakili iya, partai iya. nih karena ini udah Itu warna nggak partai melambangkan semua. apapun ya. Iya nggak melambangkan apapun ya Kos ya. Oke silakan Kos. Oke, karena saya semua warna adalah warna rezeki saya, jadi saya nggak terlalu terpaku harus ini harus itu. Kita Jadi mulai hitam dari nih, Coach, yang hitam. yang paling depan deh, yang paling depan. Oke, berarti yang Hijau. hijau. Oke. Oke, saya silakan dulu nih sisanya ya. Oke. Oke, sebentar kita buka dulu nih.
Dan kita akan tunjukkan ke pemirsa di rumah. Sebentar. Oke, baik Coach. Dari amplop hijau ada 3 pertanyaan seperti biasa Coach ya. Yang pertama pertanyaannya begini, bagaimana seseorang yang mempunyai rezeki terlihat dalam lingkungan sosialnya? Bagaimana seseorang yang punya rezeki Nah, bisa terlihat dalam ini lingkungan sosial. karena seperti yang saya katakan tadi, kan setiap orang itu punya rezeki masing-masing. Yes. Bagaimana seseorang itu terlihat, itu ya tergantung bagaimana mindset dia terhadap rezeki itu. Ada orang, ya, dia udah punya rezeki kan, kita udah bilang dia hidup, sehat, bisa makan hari itu saja, kan harusnya udah senang, bersyukur. Tapi dalam kehidupan sosial banyak orang-orang yang seperti itu, tapi hidupnya tetap aja merasa kok masih ada yang kurang ya. Hidup dalam penuh tekanan, stres, macam-macam. Padahal banyak sekali orang di luar sana yang pingin tuh seperti dia. Gue pingin banget hidup gue kayak Coach Randy, ya kan? Dari dulu. Gitu. Tapi ternyata Coach Randy-nya sendiri, hidup gue gini-gini aja. Bayangin, dia itu merasa gini-gini aja. Padahal bagi orang lain, dia tuh punya segalanya. Jadi dalam kehidupan sosial itu setiap orang itu mungkin karena mendefinisikan rezeki itu berbeda-beda, maka sikap mereka dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan sosial juga berbeda-beda. Kira-kira gitu Coach. Oh, menarik sekali. Jadi kalau saya bisa tarik sedikit Coach Oke. ya. Jadi tadi kan kita sempat ngobrol ya ini sebelum sarapan pagi bahwa kalau kita tadi kan rezekiku, rezeki kamu, kau sempat singgung bahwa kalau kita tidak keluarin rezeki kita untuk orang lain, itu juga akan keluar oleh keadaan-keadaan lain gitu ya. Kayak tadi contohnya motor rusak lah, orang sakit. Betul. Jadi apakah dengan pertanyaan ini kalau kita mau terlihat di sosial, apakah memang ketika seseorang itu menunjukkan sering berbagi, kan belakangan ini banyak orang sering berbagi itu sampai ke sosial media, apakah itu salah satu memang cara yang harus dilakukan ketika orang punya rezeki lebih untuk dapat dibagikan menginspirasi orang lain untuk melakukan hal yang sama? Betul. Itulah gunanya, makanya kita diciptakan itu kan nggak sendiri. Kita diciptakan nggak sendiri kan. Banyak kita punya saudara, orang tua, ayah, adik, teman, tetangga. Kenapa mesti diciptakan begitu banyak orang? Karena memang tujuannya supaya kita bisa berbagi kepada lebih banyak orang. Dan bisa jadi ya rezeki kita yang kita ngerasa ini kan rezeki gua, bukan semata-mata karena lu jago, lu kerja, bukan. Bisa jadi rezeki Coach Anton, ya kan, serajin apapun dia kalah sama doa orang tuanya. Karena doa orang tuanya lah Coach Anton bisa seperti sekarang. Belum tentu karena kehebatan dia, bisa jadi karena orang yang pernah dia bantu, hanya karena dia ngeluarin 20.000 rupiah yang membuat tukang parkir biasa dikasih 5.000 lah ya kan. Tiba-tiba dia ngasih 50.000, orang itu tukang parkir senang banget gitu. Pas lagi dia butuh, rasa senang dia aja, nggak usah doa dia deh. Rasa senang dia aja itu bisa membuat Coach Anton hidupnya bahagia, dimudahkan. Itulah gunanya berbagi itu. Karena dari situ itu kita nggak pernah tahu dari siapa, dari doa siapa, dari kebahagiaan siapa yang membuat hidup kita itu sebahagia hari ini. Wow, luar biasa ya, luar biasa ya. Saya sampai speechless Coach. Dalam sekali ya. Dalam Jadi ternyata sekali, memang kita harus memang. berbuat sesuatu untuk orang lain juga, Betul berbagi rezeki sekali, ya dan betul banyak sekali, caranya. betul. Kita langsung lanjut Coach. Ini pertanyaan yang kedua dari amplop hijau. Bagaimana orang yang beruntung pasti juga dapat membuat orang lain beruntung. Nah itu mirip kayak tadi nih ya. Iya. Tapi ini soal beruntung nih. Jadi orang Iya. lain beruntung. Bagaimana tuh Coach? Saya pernah buat satu konten ya, memang begitu. Kalau bagaimana orang lain bisa membuat orang beruntung, bisa membuat orang lain. Iya, kalau kita mau beruntung kan mudah sebenarnya, nggak perlu cari cara-cara tips luar biasa. Kalau kita mau beruntung, gampang. Satu, caranya buat siapapun yang dekat-dekat kita itu beruntung. Kalau misalnya kita berada di antara keluarga kita, lingkungan keluarga, teman-teman kita, kira-kira kehadiran mereka, kehadiran kita di antara mereka, itu mereka merasa beruntung nggak? Aduh, untung ada Coach Patricia di antara kita. Ya kan, karena kehadiran dia banyak urusan jadi beres nih. Kita tenang aja deh ya, Coach Patricia ada. Mereka merasa senang dengan kita, nggak perlu belajar rahasia keberuntungan karena pasti beruntung. Kenapa? Karena kehadiran dia dimanapun itu orang merasa beruntung. Paham kan? Paham. Ada orang Luar yang biasa. bisa, ada orang yang merasa beruntung karena orang itu suka bagi duit. Ada orang merasa beruntung karena orang itu punya ilmu yang bisa menjadi problem solver.
ya sebagai problem solver ya untuk masalah-masalah kita macam-macam. Kehadiran kita ya, kalau kehadiran kita itu benar-benar menjadi keberuntungan bagi orang lain, sudah yakin deh pasti orang itu beruntung. Semudah itu dan sesimpel itu untuk meraih keberuntungan. Itu versi saya, tapi kan setiap orang punya pendapat. Ya Jadi kan? dia- Coach Randy juga mungkin punya pendapat beda. Ya, jadi bolak-balik dia ya. Kalau saya seperti circle yang kalau di sini kan bagaimana orang beruntung bisa membuat orang lain juga beruntung. Yes. Tapi ternyata untuk kita sendiri menjadi beruntung itu kita juga harus sering membagikan keberuntungan pada orang lain. Betul. Kita juga punya keberuntungan dan setelah beruntung bagi lagi. Jadi buat mereka juga beruntung. Jadi Hukum kayak tabur oh, tuai. Iya, dua arah. Balik lagi. Dua arah ya Coach Pasti ya. balik Luar lagi. biasa Hujan ya. kan gitu kan, hujan terus tumbuh tanaman, naik lagi, turun lagi, mengalir terus sirkulasi, Wow. bersirkulasi. Mungkin Coach Anton punya pandangan nih ya soal keberuntungan karena hidup beliau Betul. juga beruntung banget ini di usianya Kelihatan, beliau nih. Beruntung sekali beliau Aduh. ini. Masih banyak yang lebih beruntung sebetulnya. Cuman ya emang ya gimana ya tergantung perspektif juga sebetulnya kan. Tapi gini coach, ini boleh nambahin ya? Boleh, boleh. nambahin. Tadi Boleh kan banget. tentang gimana caranya ngebuat orang beruntung ternyata Hmm. berarti sebetulnya beruntung itu sama dengan berguna, bener nggak? Yes, itu bahasa lain aja. Beruntung itu efek dari kebergunaan kita kepada banyak orang, melahirkan keberuntungan. Oke. Ya, jadi orang yang paling banyak gunanya dalam hidup ini, itulah orang paling beruntung. Dan kita suka nggak sama orang yang seperti itu? Karena biasanya dalam satu komunitas, tiba-tiba ada orang tuh nggak ada gunanya gitu. Ngapain lu ada di sini kan? Kayaknya nggak manfaat gitu lah. Ya. Kerja enggak, bantuin enggak, kan orang malas gitu. Tapi kalau ada orang gila, kalau dia ada di sini, semua kayaknya beres deh. Sampai kerjaan yang kita pengen kerjaan dia, gue bantu, kan enak banget. Ya. Jadi kebergunaan itu melahirkan keberuntungan. Dia beruntung dan orang di lingkungannya beruntung. Nah ini coach, ini kan nih udah dipanjang lebar nih, udah jelas nih ya. Iya, iya. Ini makanya kepancing lagi nih. Iya. Jadi gini kan akhirnya berguna. Tapi banyak orang berpikir gimana biar berguna. Maksudnya memulai untuk suatu step awalnya kan sulit nih coach. Betul, Apakah harus betul. punya 50M dulu nih baru Betul. ini kan nggak gimana tuh. Betul, untuk betul. memulai yang kecil supaya kita bisa berguna gitu. Ih, pertanyaannya keren loh ini. Iya kan? Jadi kadang orang merasa itu tadi kan harus punya sesuatu dulu baru Yes. bisa berguna. Padahal kenyataannya hari ini dia punya apa saja harus dimulai dengan keadaan dirinya sekarang ini seperti apa. Saat ini gue punya apa? Gue punya ilmu. Dengan ilmu bisa gue pakai. Punya tenaga, pakai tenaga. Aduh saya nggak bisa nyumbang, saya nggak bisa sedekah. Kenapa? Duit saya sedikit. Iya duit lu sedikit. Tapi lu punya tenaga kan? Lu punya pikiran kan? Lu punya senyuman kan? Kan semua bisa dibagi gitu. Pasti banyak manfaat yang kita bisa berikan tanpa harus nunggu, harus punya duit dulu, harus kaya dulu, harus jadi pejabat dulu, harus jadi artis dulu. Lama nunggunya, ya kan? Luar biasa. Belum tentu udah jadi kaya, apa namanya? Betul. Masih hidup. Masih hidup. Udah lewat ternyata. Luar biasa ya. Belum Luar sempat biasa, bagi luar ya, biasa. gitu. Silakan mungkin Coach Patricia. Boleh. Mungkin pembahasan kita semakin menarik ya Menarik di hari banget ini ya. ini, wah. Namun saya juga ada pertanyaan. Oke. Tapi nanti Oke, siap. nanti saya akan tanyakan ke Coach Muklis lagi. Ya, namun sebelumnya kita harus istirahat sejenak ya. Baik. Untuk itu pemirsa Sinpo TV dimanapun Anda berada, tetaplah bersama kami di Win Wonder Inspiration. Kembali lagi di Win Wonder Inspiration, dan di segmen kali ini kita masih ada satu pertanyaan di amplop hijau yang sudah dipegang oleh panelis Randi. Silakan. Wah, luar biasa. Terima kasih Patricia dan Coach Muklis. Ini pertanyaan yang ketiga dari Siap, amplop hijau Coach. ini luar biasa ini ya. Apa yang dapat menyebabkan rezeki kita tersendat dalam lingkungan sosial? Wah. Nyambung dengan pertanyaan tadi ya. Iya. Apa yang menyebabkan rezeki kita tersendat? Itu tadi. Kehadiran lu nggak berguna gitu loh. Hidup lu nggak berguna. Hidup lu untuk diri sendiri. Akhirnya orang-orang yang hidup hanya untuk dirinya sendiri, itu kan rezekinya pasti tersendat. Kalaupun dia dapat rezeki, saya kasih contoh ya, misalnya dia tiba-tiba dapat duit 10 juta misalnya. Oh seneng kan? Tiba-tiba dapat duit Seneng dong. transferan ya, pas lihat 10 juta nih ya kan, seneng banget dapat duit. Wah aku udah kebayang kan, pengen kesini, pengen beli ini, pengen beli ini. Besoknya tiba-tiba mobilnya rusak. Biaya perbaikannya 9.875.000. Gimana coba? Gimana coba? Iya kan? Jadi berasa gimana gitu yang 10 juta kemarin yang sudah dibayangkan itu bisa terjadi. Dan semua itu sangat ya, bisa macam-macam modelnya ya.
Itu bisa terjadi seperti itu bagi orang-orang yang hidupnya memang ya itu tadi rezekinya tersendat karena dia sendiri suka menahan rezeki yang harusnya dia berbagi kepada orang. Dia bersyukur, rasa syukurnya itu, syukur yang benar itu adalah dibagi. Orang kalau gue bersyukur sih, tapi lu bagi nggak? Enggak. Gue pakai buat diri gue sendiri ya, itu nggak bersyukur. Syukur itu lu pakai buat diri lu sendiri, lu bagi orang lain. Kalau enggak itu akan tersendat. Dan caranya itu bisa macam-macam. Termasuk seperti itu tadi. Dapat 10 juta tiba-tiba mau nggak mau harus dipaksa ngeluarin duit misalnya 9.800.000. Gitu kan. Belum sama ongkos transport ke bengkel habis di 10 juta. Hanya dalam sehari. Semudah itu. Waduh, Bisa ternyata gitu ya tetap harus terus menjadi bermanfaat dan dibagi ya, kuncinya di situ Dibagi. maksudnya biar rezekinya nggak tersendat ya. Karena itu sistem, siklus itu sistem. Kalau dimampet aja udah susah. Kayak keran ditahan terus, ditutup nggak ya nggak ngalir ya. nggak Bayangin ngalir, kalau terus keran proses. itu kalau nggak pernah dipakai bertahun-tahun, Iya. itu kan airnya jadi jadi bau. Iya, iya. Ya, jadi harus mengalir. Terus mengalir ya. Wah, ngalir. Oke, coach, terima kasih. Thank Ampul video you. telah tuntas ya. Silakan kembali Patricia. Luar biasa sekali Coach. Nah, masih ada 3 amplop yang sudah dipegang oleh panelis Anton. Silakan Anton. Saya sudah punya 3, Hmm. sama seperti kemarin. Pilihan kita 3. Ada merah, ada biru. Cuman putih nggak ada di Iya, sini. iya, 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 iya. Oke, mau yang mana coach? Buat yang kali ini. Karena Coach Anton pakai jas merah, Wah. kayak merah lah marun ya, kita pakai yang merah lah, yang mendekati warnanya. Sip. Saya langsung buka. Oke. Karena lagi panas-panasnya. Panas ya. Padahal studio dingin sebenarnya. Iya, iya, Saya iya. akan tunjukkan dulu ke penonton. Ini dia pertanyaannya. Oke, ini saya akan bacakan saya tunjukkan dulu ke penonton. Yes. Baik nih coach, ini sudah ada 3 Oke. pertanyaan. Ya, bila bisa dikasih mungkin dikasih 20 tuh pertanyaan juga bisa nih kayak coach ya. Kan sampai besok itu kayaknya. Banyak Iya, ya. Banyak kan. Nah, pertanyaannya adalah apakah setiap orang itu pasti mempunyai rezekinya masing-masing? Oh ya, itu udah pasti. Setiap orang terlahir dengan rezekinya masing-masing. Ya, terlahir dengan rezekinya masing-masing. Nanti setelah dia tumbuh dewasa makin besar, ya tergantung dianya sendiri. Ya, kalau dia masih menjalankan hidupnya sesuai dengan yang seharusnya, rezeki itu akan terus mengalir. Tapi kan banyak orang akhirnya begitu besar mengenal dunia sudah mulai tumbuh sifat-sifat yang serakah, rakus, sombong dan sebagainya. Itu jadi penahan rezeki. Padahal secara kodratnya, secara fitrahnya manusia itu pasti punya rezeki. Jadi kalau ada orang yang bilang begini, kok rezeki saya, kayaknya saya nggak punya rezeki deh, nggak ada itu seperti itu. Rezeki saya seret pasti karena kelakuan dia sendiri, bukan karena bos gua pelit, jangan pernah nyalain siapapun. Misalnya yang karyawan kan, wah bos gua pelit, gajinya dikit, enggak ada itu. Semua pasti karena kelakuan sendiri. Jadi setiap orang pasti ada rezekinya. Berarti ya emang habitnya sendiri karena attitude-nya tadi itu ya coach ya. Nah, makanya perlu dijaga, penting menjaga attitude. Penting memperhatikan habit. Habit yang buruk dan dibawa bertahun-tahun, itulah yang membuat kok gak maju-maju. Dia gak merhatiin. Setahun ke belakang dia ngapain? Oh gitu-gitu aja. Ilmunya gitu-gitu aja, skillnya gitu-gitu aja. Yang mana mau rezeki datang ya kan dengan skill yang begitu-begitu aja. Gitu. Berarti emang kita harus introspeksi juga seperti apa. Penting banget. Nah, untuk tapi gimana introspeksi. kalau ceritanya dengan kadang Hmm. ada kalau istilahnya artis Hmm. itu lagi naik daun. Iya, iya. Rezekinya lagi gencar-gencarnya. Rezekinya lagi banyak-banyaknya gitu ya coach ya. Mm-mm. Nah, dari mana nih kita bisa tahu bahwa wah, ini lagi momentumnya kita nih. Lagi nyayur banget, kita gimana cara Oh iya. memahami momen itu dan memanfaatkan momen itu dengan Untuk sebaik-baiknya nih. apalagi menciptakan momen itu ya. Yes. Itu tadi kembali ke yang segmen awal. Jadi kalau kita mau, itu tadi introspeksi itu penting. Introspeksi dulu. Karena kalau kita nggak introspeksi, kita kan masih membawa cara pikir, mindset, sifat, perilaku, kebiasaan, cara merespon yang lama. Kalau cara lama itu ternyata rezeki kita seret, jangan dipakai lagi. Tapi harus disadari di mana salahnya.
Kalau dia Bapak mengoreksi diri kan pasti dia cari tahu gimana, oh ternyata salahnya. Gue ingat-ingat setahun belakangan ini saya kok orangnya pelit banget. Oh bisa jadi karena pelitnya. Kenapa tahun kemarin, wah saya kemarin tuh orangnya ngeluh terus. Oh mungkin bisa jadi karena mengeluh, keluhannya itulah yang membuat. Nah bagaimana caranya supaya kita naik? Rubah, yang buruk-buruk itu dirubah. Jadi mulai sekarang saya tidak akan ngeluh, mulai sekarang saya akan selalu bersyukur, mulai sekarang saya akan berbagi rezeki. Itu pasti jadi momentum, pasti berubah. Nggak mungkin nggak, saya jamin deh, saya garansi tidak pernah ada orang yang tidak bersyukur, tapi beneran bersyukur. Tidak pernah ada orang yang beneran berbagi karena dia merasa ini ya, merasa kaya, bukan berbagi karena berharap dapat balik. Itu sebenarnya mental miskin juga, ya kan? Itu pasti rezekinya naik, pasti naik daun. Bila perlu naik pohon, bukan naik daun lagi. Lebih tinggi lagi Lebih ya. tinggi Coach. lagi. Sampai ada di daunnya gitu ya. Gantungan di pohon. Tapi gitu. ujung pohon daunnya dipotek bikin ini minuman. Jadi iklan. Gak jadi. Merah juga. Oke, Gitu. coach. Berarti memang kan setiap orang itu akan selalu ada. Kalau dari coach tadi bilang ada rezekinya, kita harus pahami seperti apa gitu kan. Tapi sebetulnya ada nggak sih coach, memang ada kondisi-kondisi tertentu orang yang kayaknya memang kurang beruntung. Kayak lagi apes atau gimana. Nggak ada. Dan akhirnya rezekinya ya terhambat gitu. Harusnya nggak ada. Harusnya nggak ada. Harusnya Itu nggak ada. gimana? Itu tadi pasti ada perilaku dia. Pokoknya apapun yang terjadi pada diri kita itu gambaran di dalamnya. Perilaku sifat di dalam nggak ada. Coba pikir. Kalau orang itu baik hati, bersyukur, jangankan ya, misalnya begini, kan ada orang merasa tiba-tiba kayak yang sering kita dengar contohnya ini contoh yang umum sekali. Tiba-tiba di jalan lagi tuh ban bocor. Bagi orang kan apes. Tapi bagi orang yang mindsetnya benar, wah rezeki nih buat si tukang tambal ban. Gue seneng banget gue bisa berbagi. Lihat, padahal kasus sama-sama ngalami ban bocor. Yang satu ngerasa apes banget, kok bisa ban bocor. Padahal kan ban baru beli 2 minggu ya kan. Apes banget sih. Si B dengan kasus yang sama, bocor. Wah kayaknya mesti berbagi rezeki ini kepada tukang tambal ban. Jadi sebenarnya nggak ada. Apes atau nggak apes itu di sini semuanya. Cara kita melihat, kok keluar lagi duit gue ya. Misalnya kayak tadi kasusnya ya, ada orang tiba-tiba, kalau tadi kan kasusnya mobilnya rusak, sekarang misalnya begini, dia dapat duit misalnya, banyak deh kita katakan 100 juta deh, biar banyak sekalian. Tiba-tiba 2 minggu atau seminggu kemudian, orang tuanya misalnya sakit, dan harus berobat dengan nilai 100 juta gitu. Kan bisa aja dia ngerasa kalau orang tertentu pasti, wah duit yang harusnya gue pakai jalan-jalan nih keluar negeri kemana sama keluarga, akhirnya habis buat dia merasa apes banget kok langsung keluar. Sementara si B merasa beruntung gue dapat duit 100 juta itu. Kenapa? Karena rupanya ada tugas duit ini untuk saya membantu orang yang saya cintai, yaitu orang tua saya yang sedang sakit dengan uang itu. Oh, mindsetnya juga berarti. Nggak ada Wah. apes itu nggak ada. Ya. Apes itu nggak ada karena selalu ada obatnya. Selalu ada obatnya. Gitu ya. Jadi ada antibiotiknya gitu Ada lah. antibiotiknya. Antibiotik kehidupan gitu ya. Asik. Tepat Tapi sekali. kalau misalnya ban bocor, mungkin ini rezeki, tapi perut mulus juga nggak jadi rezeki. Ini jadi pusing juga. Pusing di kepala. pusing juga. Nah, mungkin Bro Randy mungkin mau tambahin ada yang penasaran mungkin untuk terkait yang ini. Aduh, kalau yang ini tuh jadi kalau tadi dengan penjelasan Coach itu selalu menarik. Jadi kita merasa atau menjadi tahu bahwa kalau kita menahan atau kita juga tanda kutipnya pelit langsung gitu secara terus terang pelit, itu misalnya membuat kita yang rugi. Gitu. Betul. Kan kadang-kadang orang merasa justru kalau dia pelit dia beruntung gitu Beruntung, loh. karena duitnya nggak keluar. Lu sih malas nggak mau kerja. Ya lu kalau mau ini, contoh ya banyak sekali orang kedatangan pengamen atau pemulung mengemis di jalan itu mindsetnya adalah ya gue nggak akan bantu lu karena sebenarnya di usiamu itu kamu bisa kerja, tapi kamu malah memilih untuk mengemis gitu loh. Nah itu sebenarnya yang benarnya baginya gimana nih Coach? Karena sebenarnya itu peluang kan, karena saya satu sisi kadang kasih orang juga,
kalau kita merasa sudut pandang yang lain itu justru berkah. Harusnya orang tuh sampai harus nyamperin untuk berbuat kebajikan ke panti asuhan, panti jompo. Lah ini kita disamperin pintu rezeki itu gitu, tinggal memberi, nggak usah capek-capek. Ya nggak nyamper. Ya kan, tapi Karena ternyata kita dua mikir, mindset. oh nggak bisa, dia ini harusnya kayak gini dong, Ah, nggak iya. malas dong. Gimana, Coach, Bayangkan ya, coba. Sekarang kita begini, kita pikir begitu kepada orang itu kan, akhirnya kita tahan rezeki kepada si tukang parkir lah atau tukang ngamen lah katakan. Karena merasa, oh nggak, harusnya dia. Sekarang begini, kalau misalnya Tuhan pengen ngasih itu tapi kasih syarat, mau nggak? Ah, sebenarnya gue mau ngasih Coach Randy, cuman harusnya dia lebih rajin dong. Mau nggak? Begitu, enggak kan? Kalau kasih aja ya Tuhan, gitu dong. Kok sama Tuhan begitu? Kita sama orang kok harus bersyarat. Kalau kita bisa memberi tanpa syarat, kita juga bisa menerima tanpa orang harus memberikan syarat kepada kita. Kenapa pagi hari ini saya tiba-tiba dapat rezeki dari Coach Anton? Saya nggak minta, dia yang nawarin. Hebat gak? Ya kan, padahal saya dapat apa? Dia dapat apa? Saya balas enggak ada apa-apa. Tapi dia bisa. Saya yakin itu nanti jadi jalan, pasti ada sesuatu yang luar biasa di dalamnya. Karena kalau dia minta sesuatu kan pasti di awal, kena duitnya, enggak kan? Kita nanti akan ada sesuatu yang luar biasa yang terjadi sama Coach Anton. Ya tanya boleh lah Coach, nanti ada job-job apa gitu. Gila ya, kan kemana lagi, nyari siapa lagi kita ya? Kalau nggak nyari teman sendiri ya. Nah, bener. Todong langsung depan kalian. Yoi. Modal bubur aja tapi. Silakan hubungi sini ya, yang butuh Coach Anton ya. Oke, Anton, mungkin masih ada pertanyaan-pertanyaan lagi ya, dan Coach juga harus banyak sekali menjawab karena Betul. pertanyaan saya semakin Iya, banyak banyak sepertinya banget ya. Tapi kita harus rehat sejenak. Thank you, Untuk ya, itu, pemirsa Sinpo TV dimanapun Anda berada, tetaplah bersama kami di Win Wonder Inspiration. Kembali lagi di Win Wonder Inspiration, dan di segmen kali ini ada 2 amplop yang sudah dipegang oleh panelis Randy. Silakan Randy. Oke, Cosmoclis, kita akan melanjutkan Siap. perjalanan kita dari yang tadi sudah begitu seru ya, bicara soal rezeki tersendat lah, rezeki dibagi dan seterusnya. Nah sekarang ada 2 amplop lagi yang kita juga tentu penasaran dengan pertanyaan-pertanyaannya. Kira-kira Cosmoclis ingin yang mana dulu? Kalau ini sudah satu kubu Kos, jadi agak aman. Oh gitu ya, agak Ya. aman. Arahnya ke sana ya. Ya kan memang dia temenan, kalau balon itu kan biru sama ini, kalau hijau kan dia meletus duluan. Oke, kita mulai dari yang kuning deh, kuning. Oke deh, biru saya serahkan ya. Yes. Kayak yang merah. Baik, kita tunjukkan dulu kepada pemirsa. Oke, Cosmoclis. Di sini dari amplop kuning ini pertanyaannya tajam-tajam sekali. Ya. Yang pertama, bagaimana sikap seseorang yang memiliki rezeki yang lebih dibandingkan anggota keluarga lain? Oke, mungkin harusnya bagaimana seharusnya ya sikap seseorang jika memiliki rezeki lebih dibandingkan anggota keluarga yang lain maksudnya. Oh, ya, ini ya udah jelas lah. Kalau Coach Randy ngapain? Ya kalau versi saya harusnya tentu kita bagi bantu. Betul. Tapi kebanyakan kan dipamer Coach. Betul. Diumpetin ke peti, diakui sebagai kecilnya kan. Nah harusnya dibagi Betul. Coach. Ya harusnya seperti itu. Makanya kita itu sangat senang pasti ya kalau ada keluarga kita terus tiba-tiba dia punya rezeki yang bagus. Tapi dia tetap humble, tetap mau bantu kita. Dia tidak merasa sebagai orang yang paling berjasa, paling hebat, yang paling perlu dapat privilege. Tapi dia tetap biasa-biasa aja, itu kita pasti senang kan sama orang seperti itu, keluarga seperti itu. Tapi bayangin, banyak juga ternyata rezeki atau kesuksesan itu merubah seseorang. Itu banyak, itu bukan cuma cerita di sinetron itu, enggak gitu. Realita ada Dalam ya? realita itu banyak kejadian seperti itu. Dulu biasa, susah sama-sama, senang dia nggak mau sama-sama lagi, nggak kenal. Iya, jadi ngelihat kita itu kayak beda gitu loh. Padahal dulu kita sama-sama, sama-sama susah, ketawa sama-sama. Begitu sekarang dia merasa, ini keluarga saya bukan komunitas saya lagi, ya kan nggak level. Kalian itu dulu oke, ya kan. Tapi sekarang beda. Sekarang komunitas saya beda. Dia nggak mau lagi acara keluarga, nggak mau ngumpul karena merasa nggak level, merasa dirinya jangan. Orang-orang seperti itu nggak lama. Kenapa nggak lama? Karena dia menimbulkan benih-benih Kebencian ya. kebencian dari banyak orang. Orang itu nggak perlu doa.
rasa benci dari orang saja kepada satu orang itu sudah akan membuat hal-hal yang tidak baik pada orang ini. Apalagi akumulatif ya, banyak orang yang nggak suka sama dia. Itu akan gawat. Mungkin dia merasa hebat, ya kan? Tapi satu saat dia akan ya macam-macam hal yang bisa terjadi yang membuat akhirnya dia merasa kenapa ya dulu saya kayak gitu ya. Tapi kan udah penyesalan ya tidak gunanya. Selalu belakangan. Jadi banyak ternyata rezeki bisa mengubah orang Bisa menjadi lebih berubah, baik, tapi bisa juga bisa terjadi yang barusan ya. Tapi bisa, kalau orang sombong. yang rezekinya datang dari rasa syukur, itu enggak, dia nggak akan berubah, tidak akan berubah. Sekarang baik, makin sukses makin baik dia, makin baik. Kalau dulu dia cuma bisa bantu orang satu, karena memang pasti pas-pasan. Tapi begitu dia makin kaya, makin banyak orang bisa dia bantu. Makin dekat dia kepada Tuhan dan makin dekat dia kepada manusia. Kalau bukan dapat rezeki karena rasa syukur, tapi karena rasa sombong, merasa usaha gua dong, gua belajar, gua berusaha, dan sebagainya. Dengan segala alasannya Dengan ya. segala alasan, akhirnya nanti dia dijauhkan orang, jauh dari manusia, jauh dari Tuhan. Baru udah parah. Yang repot kalau dia nggak ngerasa bahwa itu dia dalam keadaan bahaya, itu ngeri itu ujung-ujungnya. Wah itu tadi kalau ngomong kebencian akumulasi berarti dosa pun ada MLM-nya ya. Tutup poin dong. Ada strukturnya ya. Kelas 1 mah coba tutup poin itu. Waduh. Betul. Jadi memang kalau terhadap keluarga kita saja begitu, apalagi pada orang lain ya. Jadi mengerikan sekali kalau orang yang sampai karena gelap mata lah bahasanya sudah punya ini. Mungkin merasa harga kopinya sudah beda. Dulu sama-sama pas susah ya 3.000 di warung, sekarang 50.000 itu pun nggak habis ya. Ya berarti di posting. Di kafe-kafe mahal. Dia jadi gitu karena doa saudara-saudara. Iya, baru bisa jadi beda ya. Itu berkat orang lain, berkat keluarganya mas, circle-nya beda ya. Untung saya sekarang bertemu dengan orang-orang sukses yang tetap baik sama keluarganya nih. Oh iya baik kalau kemudian habisnya ditraktir kita yang 50.000. Dicatat ya. Catat ya, tolong asisten. Taruh dicatat itu ya. Oke, coach, ini yang kedua juga menarik, coach. Apakah rezeki? Nah, ini nih orang sering berpikir begitu soalnya. Bergantung terhadap urutan kelahiran seseorang dalam keluarga. Berarti yang anak besar mungkin rezekinya paling besar, lalu yang kecil rezeki kecil. Apakah bergantung seperti itu, coach? Wih, gimana ya kok bisa begitu ya? Saya nggak ngerti ya. Rezeki itu ya setiap orang masing-masing ya. Nggak ada si nomor satu, enggak. Saya nomor satu, anak nomor pertama. Paling besar berarti coach rezekinya kan? Pasti iyalah. Karena saya selalu merasa Pasti sesuai rezeki nih. besar. Apapun yang saya terjadi dengan diri saya merasa rezeki. Nggak tahu adik-adik saya. Tapi buat saya mereka juga setiap orang. Jadi nggak ngaruh lah. Gak ngaruh ya coach ya. Walaupun ada yang sering ngomong, wah enak jadi kakak tuh apa-apa dibeliin duluan gitu. Kami pakai nomor 2 apa Enggak bekasannya lah. berarti kan Itu rezekinya. adik bungsu saya yang sekarang paling beruntung ya kan. Zaman orang tua susah, saya kebagian susahnya gitu kan. Nggak bisa ngapa-ngapain. Ya kan pas sekarang mereka mau apa aja ada. Bagian kita zaman kecil kan, aduh pengen itu. Nggak ada duit. Nggak ada duit, hidup lagi susah. Aduh, gimana? Harusnya dulu Nggak ngaruh lah, nggak ngaruh. Dulu kos mungkin waktu masih SD itu ngajarin tuh teori itu ke orang tuanya ya. Yang teori yang tadi. Gue juga protes. Gue juga belum tahu dulu. Dulu nikahnya kecepatan ya kayaknya. Cepetan, betul. Udah kalau orang tadi kasih tuh salah ngalahin anak gue nih kayaknya. Kok tawan dia? Oke, nah jawabannya luar biasa coach. Yang ketiga nih. Nah ini juga, aduh ini penting banget. Bagaimana seseorang harus menyikapi bila belum saatnya atau belum waktunya dapat rezekinya? Dia pengennya sekarang gitu. belum. timenya. Jadi bila ada orang mana tadi? Ya, bagaimana cara kita menyikapi Oh, jika seseorang ya. berpikir bahwa dia biar paham bahwa ini belum waktunya dia rezekinya Ya, gitu loh, coach. belum waktunya rezekinya. Jadi harus sadar. Jadi orang-orang itu harus sadar bahwa sebenarnya belum waktunya rezekinya itu kan tandanya dia bisa menerima keadaan apapun yang terjadi ya. Jadi sebenarnya kalau dia sadar belum rezekinya berarti kan dia harus koreksi diri. Kok belum rezeki saya? Ya kok belum? Harusnya bisa jadi rezeki saya. Itu jadi alat untuk kita koreksi diri. Kok belum rezeki? Saya udah coba berkali-kali, kok belum terjadi ya? Jadi tergantung orangnya. Ada juga orang, kok dia cuma nyoba sekali berhasil? Tanpa ordal lagi. Sukses lagi ya. Kok saya coba berkali-kali? Harusnya itu jadi bahan evaluasi bagi dirinya. Jadi sekali lagi kembali kepada mindset orangnya. Jadi nggak ada istilah belum rezeki, apes, sial, itu bahasa orang-orang yang nggak paham mindset aja yang seperti yang kita bahas di awal. Jadi nggak ada istilah itu. Buat saya nggak ada. Belum rezekinya ya nggak ada itu. Oh nggak ada, ya itu. Jadi Misalnya mindset kita harus diperbaiki ya. lagi usaha nih, terus tiba-tiba nggak jadi. Kalau menurut saya bukan belum rezekinya. Menurut saya wah ini kayaknya penggantinya bakal lebih hebat dari ini. Wah. Saya selalu berpikir seperti itu.
wah kayaknya misalnya Ini nih kecil ya. kita janji nih, ya kan proyek kita nih, ya kan 10 M gitu, tiba-tiba wah batal, oh yang 20 M udah siap, ntar lagi. Kenapa nggak pesimis? Kenapa daripada belum rezeki? Kalau kita katakan belum rezeki, nanti berikutnya belum terus, belum, karena mindset kita ketahan rezeki. Kalau kita merasa oh enggak, ini cuman batu loncatan, sebenarnya yang 20 M. Jadi mindset Mau lagi, datang. bro. Biasa orang pakai kalimat tadi itu kan belum rezeki untuk menjadi coba ikhlas. Iya, ikhlas yang terpaksa terima, itu. Terima kenyataan itu kan. Ternyata Benar. ini kosmotis batu kita tuh punya mindset lain yang ujungnya sama sih. Betul. Bahwa merelakan ini belum, tapi kalimatnya berbeda gitu Iya. loh. Ada yang lebih besar Tetap yang kita menanti pakai ya. bahasa yang lebih optimis. Karena rezeki itu suka dengan optimis daripada pura-pura ikhlas dengan belum rezeki. itu bukan ikhlas, itu pura-pura aja, menghibur diri Iya, sebenarnya. pembenaran, Karena pembenaran kecewa ya enggak sih? betul. Iya kan proyek udah diharapkan segala macam ya kan. Belum rezeki, enggak, bukan ikhlas itu. Kalau kata orang sih kata hiburan orang susah kan. Itu dia yang pas tuh, Itu hiburan orang-orang orang kayak- susah. Makanya kalau yang ngumpul katanya di warung-warung itu pada semua bilang baru rezeki gue. Dia tuh rezeki siapa nih kalau belum semua? Betul, Kok betul, betul. semuanya mengaku belum. Betul, Itu rezeki mau datang kagak dong. Ya kan. Nah ternyata hal-hal ini banyak dialami orang yang Yes. mungkin Mas Anton yang sudah sering bawa Rawir kemana itu kalau ketemu orang kayak gitu juga biasa setuju atau setuju sama Ko Muklis nih? Setuju Pandangan. sama coach Muklis Iya, kayak pastinya gitu. ya. Iya benar. Lebih membuat kita mau berjuang lagi gitu. Jadi Benar, nggak harus. patah sudahlah belum rezekinya. Kalau dari saya sendiri itu kan pasti kan kita punya perjuangan di bidang pekerjaannya masing-masing. Ya. Kalau mungkin ada yang kantoran mungkin ngelamar nggak keterima, sama kayak saya misalnya casting nggak keterima itu pasti akan cari tahu ini kurangnya apa yang salah. Yes. Mendekat mungkin sebelumnya kayak coach tadi bilang, orang tuh kalau mau sukses banget itu antara dua, memang pinter cari temen juga atau emang kita yang sehebat itu. Kalau kita nggak pinter-pinter banget berarti kan kita harus bergaul sana sini gitu ya coach. Betul sekali. Nah, kalau gini nih coach, ngomongin tentang rezeki ya. Iya. Rezeki ya saya ini lumayan lagi tanya juga cara ilmu kehidupan deh. Iya. Nah, coach, kalau kita ya kayak kita itu mencari rezeki misalnya mencari di sumber-sumber lain. Nah, tapi sekarang kita sudah punya pekerjaan tapi baru separuh jalan. Kita pengen mengekspansi gitu. Nah, timing yang pas untuk kita mencari keran lain itu kapan, coach? Nanti ada sendiri petunjuknya. Tapi lakukan dulu satu itu dengan fokus. Jadi jangan langsung dua-dua, nggak bisa. Lakukan satu dengan fokus. Nanti tiba-tiba itu akan ada petunjuk. Ini udah waktunya nih, udah bisa buka keran lain. Tuh, sama begini. Ini sering terjadi, ini penting ya teman-teman ya penonton acara Win ini. Seringkali orang itu dia tanpa sadar dia membatasi rezekinya. Contohnya kalau orang karyawan pasti merasa rezekinya hanya dari gaji. Itu wah belum gajian, gak punya rezeki. Begitu dia merasa bahwa rezekinya itu hanya dari gaji, maka hidupnya akan gitu-gitu aja. Hidupnya akan gitu aja. Kenapa dia nggak bilang, oh rezeki saya bisa datang dari segala arah, nggak cuma dari gaji. Gaji itu hanya satu dari 40 pintu rezeki saya dan saya yakin itu. Kenapa nggak ngomong gitu? Iya kan? Benar, Misalnya benar. saya sebagai pembicara kan pasti harapannya kalau dipanggil doang, ya kan? Kalau nggak dipanggil nggak ada rezeki, enggak lah. Tanpa ada yang manggil itu rezeki saya bisa dari mana-mana karena saya yakin pintu saya bukan cuma jadi sebagai pembicara. Jadi harus Iya, kita iya, punya iya, banyak iya, pintu. berat. Jadi kalau kayak Yes. karyawan tadi tuh nggak hanya karyawan, dia mungkin dia bisa kayak buka Betul. jualan atau Yes, endorse yes, yes. atau Betul. nunggu bansos Benar. ya atau ikut demo yang Nunggu dibayar. bahat ya. Si kotak aduh. Kan ini rezeki banyak. Iya kan? Wah. Banyak cara, Bro. Iya juga sih. Masuk akal. Masuk Terima akal. kasih coach Thank tadi you, thank buat you. apa Thank you. namanya? Pencerahannya ya. Pencerahannya akhirnya aku mendapatkan karena kita anak muda tuh kadang haus dan ambisinya cukup gede gitu kan. Jadi takutnya nanti jalannya gegabah malah berantakan. Ayo cerdas bagus, Bro. Udah. Oke, silakan Patricia. Thank you Anton. Mungkin saya boleh menyelip sedikit Ya. pertanyaan nih ya. Mengenai berbagi kali. Hmm. Coach Muklis, nah nanti akan dijawab. Tapi Oke, saya siap. boleh bertanya dulu Oke. sedikit. Mengenai berbagi mungkin teman-teman kita ada atau kita melihat banyak fenomena yang mengatakan bahwa wah nanti dulu deh saya berbaginya, tunggu saya udah kaya. Nanti dulu deh saya belum punya banyak uang. Gimana? Tadi kan Coach Muklis sudah menjelaskan bahwa
hukum tabur tuai ya, Iya. dia akan berputar. Nah, tapi karena dia belum punya uang, tapi nanti aja, nanti dan nanti, rezekinya itu akan mampet atau tetap lancar. Iya, tapi iya. akan Oke, ditahan dulu, Coach siap. Muklis. Nanti akan dijawab Coach Muklis di segmen berikutnya ya kali ya. Oke. Oke, untuk itu pemirsa Sinpo TV dimanapun Anda berada, tetaplah bersama kami di Win Wonder Inspiration. Kembali lagi di Win Wonder Inspiration. Memasuki di segmen terakhir. Tadi sebelumnya saya sudah bertanya sedikit kepada Coach Muklis. Boleh dijawab secara singkat Coach dengan fenomena bahwa wah, kita akan berbagi kalau saya berbagi itu kalau punya rezeki dulu lebih banyak. Gimana tanggapannya Coach? Oke, itu orang pasti dia nggak paham tentang rezeki, nggak paham tentang hukum. Jadi sebenarnya kan untuk berbagi itu kan nggak harus nunggu banyak duit dulu. Apapun yang bisa kita lakukan sekarang, kan kita butuh rezekinya sekarang, ya kan? Bukan nunggu kapan gitu. Kalau kita pengen rezekinya sekarang, kita berbagi sekarang. Apapun yang kita punya, apapun yang kita miliki. Secara materi, tenaga, pikiran macam-macam ya. hal-hal yang bisa kita lakukan. Luar biasa. Karena Tuhan tidak membatasi rezeki kita harus pakai duit Nah. untuk berbagi. Betul. Itu intinya. Yes. Oke, di segmen kali ini Coach masih ada satu amplop lagi Oke. yang dipegang oleh Wih. panelis Anton. Silakan Anton. Yes, Coach, sudah saya punya satu nih, nggak ada pilihan. Nggak ada pilihan lain. Warnanya Mau nggak biru. mau ya? Yang biru kemarin seragamnya jadi, Coach. Nggak ada pilihan Coach. Nggak ada pilihan. Harus yang ini. Jadi. Coblos. Baik, Tanyanya tajam. sebelum saya bacakan untuk Coach, saya akan tunjukkan dulu ke pemirsa. Masih berbau tentang rezeki, Coach. Iya iya iya. Nah, kalau berbau rezeki pertanyaannya gimana mempertahankan token biar nggak habis? Nggak Oh, bercanda. iya, Nggak. Curhat nih kayaknya. nih. Jangan dipakai. Curhat token habis ya kan? Iya. Curhat Oke. kan habis. Gini Coach, apakah ada terlihat perbedaan seseorang dalam pekerjaannya bila terbuka rezekinya? Gini, Perbedaan? apakah akan terlihat nih perbedaan seseorang di pekerjaan kalau misalnya rezekinya lagi kebuka? Oh, gitu. Dari masalah pekerjaan, oh iya kelihatan. Orang-orang yang rezekinya mudah satu ya, biasanya mereka itu expert di bidangnya. Semakin dia ahli, semakin banyak rezekinya. Itu pasti itu. Karena orang pasti nyari dia, orang nggak mau cari orang yang pas-pasan. Yang kedua adalah orang yang kalau dia bekerja, dia punya dedikasi yang luar biasa. Jadi orientasi dia bukan untuk mendapatkan, tapi untuk memberikan seluruh tenaganya, pikirannya untuk menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan kepada dia. Itu pasti orang itu rezekinya banyak dan bukan cuma datang dari gaji, saya yakin itu. Tapi kalau orang yang bekerja nanti disuruh baru kerja, ya kan, terus kerjanya juga gitu-gitu aja, itu pasti yakin deh. Gajian baru seminggu juga udah habis. Yakin deh, tapi kalau orang-orang yang bekerja dengan penuh dedikasi, kesungguhan, kemudian dia melakukan bahwa bekerja dan yakin bahwa bekerja itu ibadah, ya, bukan hanya karena dia nyari gaji, tapi dia merasa ini kan karunia. Berkat yang diberikan Tuhan kepada saya, dengan keahlian ini saya bisa bekerja, dan dengan pekerjaan ini saya ingin melakukan hal-hal yang baik dan ini menjadi jalan ibadah saya. Orang-orang itu yakin deh, ya kan, meskipun gajinya cuma 10 juta katakan atau 5 juta sebulan, tiba-tiba dia bisa ada yang ngasih rumah, ada yang ngajak jalan-jalan, ada yang ngasih hadiah-hadiah yang jauh lebih besar dari gajinya. Mau nggak kita seperti itu? Ya lakukan itu. Kalau enggak, tunggu aja, nunggu tanggal gajian, hidup dari gaji ke gaji ke gaji, karena nggak punya prestasi apa-apa. Ya, itu bukan Dan karena prestasi bukan cuma di depan bos. Itu wah dia. sama yang punya. Betul. Jadi ternyata memang harus kerja yang luar biasa, terus akhirnya dapat rezeki lain dari orang lain. Misalnya Yes. ikut giveaway mungkin. Iya betul. Berarti sorry, Ya. kalau tadi yang paling menarik adalah
Berarti fokusnya itu sebetulnya bukan jangan ke uang ya kalau Jangan, tapi lakukan yang terbaik dari apa yang kita bisa. Karena yang memberi pekerjaan kita itu senyata-nyatanya bukan kantor itu, tapi Tuhan yang ngasih lu pekerjaan. Tuhan pengen lihat lu kalau gue kasih pekerjaan lu kerja bener nggak? Jadi tanggung jawab kita bukan semata-mata kepimpinan, tapi kepada yang ngasih kerjaan, kepada yang ngasih kita otak untuk ngerjain tugas, ngasih kita tenaga untuk bisa bekerja. Yes. Kalau dia ngelihat, oh, bayangin, gue kasih dia satu pekerjaan dan dia bekerja dengan baik, buka semua pintu-pintu rezekinya dari manapun, bukan cuma gaji, bahkan lebih banyak dapat dari luar gaji daripada gajinya sendiri. Bisa begitu? Iya. Makanya banyak karyawan yang gajinya segitu sampai kita curiga dia korupsi, padahal pekerjaan di luar bisnisnya dia banyak. Atas nama istrinya. Oke. Nah, coach, nih yang menarik adalah berarti kan kita harus fokus di pekerjaannya kita, bukan di duitnya. Nah, gimana caranya kita tuh orang-orang pengen meningkatkan rezeki atau mungkin meningkatkan skill atau gimana, coach? Ya, mau nggak mau memang penting. Salah satu pintu rezeki yang bagus itu adalah skill. Jadi mulai sekarang, kalau setiap orang itu ada tahapannya ya. Pertama, potensi. Kalau potensi kan setiap orang sama ya. Setiap kita terlahir dengan semua potensi yang sama. Tapi kemudian mulai terfilter saat potensi ini kita mulai tumbuh, potensi berkembang, akhirnya menjadi kompetensi. Di sini mulai ada filter nih, ya kan? Karena nggak semua orang punya kompetensi yang bagus. Orang-orang yang sampai di level kompetensi ini paling banyak di dunia. Punya kompetensi tapi pas-pasan. Orang yang kompetensinya diasah itu makanya menjadi prestasi. Kompetensi hebat namanya prestasi. Kalau kompetensinya nggak hebat, dia jadi orang kebanyakan. Gaji pas-pasan, rezeki pas-pasan. Tapi kalau dia punya prestasi, mulai rezekinya di atas orang yang sekedar punya kompetensi. Dan yang paling puncak adalah kalau orang bisa mempertahankan prestasinya, mereka punya reputasi. Orang-orang yang reputasi ini, rezeki yang nyari dia, bukan dia lagi yang nyari rezeki. Karena dia punya reputasi. Orang nyari dia nggak perlu repot mempromosikan dirinya karena semesta sudah sibuk mencari dia untuk berbagi rezeki kepada dia. Karena dia membangun dari awal. Dari potensi sampai Udah reputasi. diingat ya, bagus banget ya. Potensi, kompetensi, prestasi, sampai reputasi. Betul juga, reputasi betul itu sekali. tahap tertingginya ya. tahap tertingginya. Tapi kalau reputasi itu rusak, wah parah banget ya. Kita udah lihat lah kasus-kasusnya yang banyak. Orang sudah dipuja-puja segala macam, tiba-tiba hancur hanya karena satu hal. Oke, baik. Tapi gini, coach, kadang kan namanya manusia ya, coach. Betul. Meskipun kita juga kalau lagi dekat sama orang positif ya enak mikirnya positif. Tapi kadang kalau kita lagi sendirian gitu kan, kadang merenung gitu kan. Aduh kok gini-gini aja. Kita kadang juga berpikir pesimis atas apa? Mungkin karena sistem di kantor mungkin, atau mungkin pertemanan, atau mungkin kita tiap hari ada yang menekan toxic relationship ada gitu loh. Di pertemanan atau di kantor sistemnya dengan seperti apa? Nah, itu gimana caranya meminimalisir atau mungkin bahkan keluar dari situ dan kita bisa memutar balikan keadaan. Buat jarak lah dari teman-teman yang toksik. Karena mau nggak mau kita itu sangat terpengaruh oleh orang-orang dekat kita. Kalau kita merasa orang-orang ini adalah toksik, ya kan? Itu jaga jarak aja. Bukan berarti bermusuhan ya. Kan kita bisa jaga jarak, lebih dekat kepada orang-orang yang punya energi-energi positif. Dan kita sendiri berusaha untuk membangun dari dalam diri kita energi-energi positif supaya ya rezeki kita akan terus baik, terus menjadi orang-orang yang positif. Orang-orang yang positif. Orang-orang negatif itu ya satu karena memang dia sering ketemu dengan orang-orang yang negatif dan itu menular. Jadi yang menular itu bukan cuma penyakit fisik, penyakit batin pun menular. Kita temenan sama anak-anak bandel, mau nggak mau kadang kita orang baik ya. Gak lama-lama kok dia bandel ya. Ternyata kita bilang, ternyata kan temennya si ini. Bandel semua tuh. Bisa begitu kan? Dari lingkungannya. Dari lingkungan. Karena dia merasa kalau gue gak bandel, gue gak dianggap hebat. Karena yang dianggap hebat adalah yang bandel. Terpengaruhlah dia. Pilihlah teman-teman yang baik. Kalau kita tidak bisa, ya maka
dari diri kita sendiri yang harus mau berusaha sungguh-sungguh untuk tidak terpengaruh. Jangan sampai kita terpengaruh, tapi kita harus memberikan pengaruh. Berarti kita harus yang memberikan Berat. pengaruh ya. Iya. Kita harus sebagai sumber mata uang. Sumber mata air maksudnya. Uang enak dong semua tahu uang. Asik juga. Asik juga. Berarti kalau untuk kita menghindar dari pesimis dan juga perasaan prasangka buruk itu harus keluar dari orang-orang itu ya. Ya, jauhkan, jangan terlalu dekat lah. Berteman biasa aja, tapi jangan jadikan mereka orang-orang dekat yang bisa kita dengar pendapatnya, yang kita jangan. Lebih baik cari teman yang lain atau sibukkan diri dengan hal-hal yang positif. Berpikir positif, melakukan hal-hal yang positif. Berarti jangan jadikan inner circle gitu ya coach maksudnya. Waduh iya. Ya sulit kalau diri sendiri yang toksik bro. Wah itu. Diri sendiri. Wah iya. Gimana Kita yang caranya? jadi sumber pengaruh buruk bagi orang lain. Wah. Lebih baik kita ke Bali aja melukat ya. Jangan Patricia. Oke, luar biasa panelis kita ke hari ini ya, yang dua-duanya bertanyanya sangat tajam sekali ya, Luar dan biasa. dijawab juga sangat Gelagapan hebat. juga jawabnya nih. Oke, Coach Muklis, sebelum Ya. kita closing, sedikit pertanyaan lagi tentang berbagi. Ya. Ya, banyak sekali seperti yang tadi panelis Randi di awal katakan bahwa kebanyakan di era sekarang itu teman-teman kita itu atau mungkin kalangan-kalangan banyak itu ngepost kalau mereka itu berbagi, misalnya di media sosial, Instagram misalnya ya, atau dimanapun ya, di Facebook. Menurut tanggapannya Coach, sebenarnya kalau kita berbagi itu boleh nggak sih diposting? Karena banyak sekali netizen yang aduh ini sombong, pamer ini, atau ada netizen positif yang mengatakan oh yang menginspirasi ya, seperti kita hari ini kan di Ya. Win memberikan inspirasi. Menurut Coach secara singkat kepada pemirsa. Ya, karena setiap orang pasti punya pemikiran berbeda ya. Kita bilang nanti, wah dia ternyata ini pamer nih. Ya. Padahal bisa aja dia tulus gitu. Jadi kalau saya sih jangan kita terpengaruh. Kalau orang lain melakukan silakan. Yang penting tuh kita. Kalau kita mau melakukan itu, kita yakin nggak ini benar-benar niat kita, benar-benar ingin menginspirasi orang, atau kita ingin dilihat orang. Itu kan kita yang tahu itu. Mungkin kita bisa sembunyikan dari orang lain, tapi dari Tuhan kan kita nggak pernah bisa menyembunyikan tulus kita atau benar-benar niat kita supaya dilihatin orang. Jadi kembali kepada diri masing-masing. Saran saya lebih baik kalau berbuat baik aja lah. Istilahnya tangan kanan buat baik, kiri pun nggak perlu tahu gitu. Saking silentnya, jangan sampai ada kebaikan kita. Wah, luar biasa sekali Coach Muklis ya. Dan saya mau minta quotes of the day-nya hari ini. Oh, quotes dari Coach of the Muklis. day. Ini penting nih. Sebenarnya bukan quotes dari saya. Ini sudah quotes yang sangat terkenal, tapi penting buat kita bahwa sebaik-baik manusia adalah yang paling berguna bagi manusia yang lain. Kalau lu nggak berguna, lu nggak hebat apapun. Mau kaya, mau hebat, nggak ada. Ada gunanya? Enggak ada. Sebaik-baik manusia adalah yang paling berguna bagi orang lain. Wah, luar biasa sekali. Paling berguna. Bagi orang lain. Oke, luar biasa Coach Muklis. Thank Terima you, kasih sudah sama-sama. memberikan inspirasi bagi kita semuanya, bagi pemirsa yang ada di rumah. Sama. Dan saya juga ucapkan terima kasih kepada kedua panelis saya, ada Randi dan juga Anton. Luar Terima biasa. kasih. Demikianlah program Win Wonder Inspiration. Saya Patricia Andreas mewakili seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa dan salam inspirasi.